Shalom Jemaat Betel, apa kabar hari ini? Semoga dahsyat luar biasa baik. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Biarlah siapkan hati, pikiran kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena seminggu ini Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Nya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan,
adalah satu hal yang hebat kalau saya boleh berada kembali di Cirebon, di Philadelphia di sini, bahwa Tuhan kita baik. Dan saya pikir tidak perlu perkenalkan diri karena sudah kenal, puji Tuhan. Dan cuma saya mau sampaikan, saya berterima kasih pada Tuhan, saya memiliki sahabat yang hebat seperti gembala saudara. Puji Tuhan. Nah, sekarang firman Allah terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9, 8 dan 9. Saya akan bacakan bagi kita semua, atau kita bacakan sama-sama ya. Sama-sama ya. Supaya saudara boleh buka Alkitab saudara, entah di dalam Alkitab ataupun di handphone saudara. 8 dan 9 saya menghitungnya 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8 tadi hanya sekedar pembuka saya, bahwa dan kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan mengaruniakan Roh Kudus bagimu dan bagiku, yang kita tahu hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sekedar menunjukkan kehebatan bahwa orang Kristen memiliki Roh Kudus, bukan cuma soal bahasa lidah, bukan cuma soal tumpang tangan orang sakit sembuh, bukan cuma soal itu. Kalau soal bahasa lidah, tumpang tangan orang sakit sembuh mah itu sorga diam, sorga nggak ada bereaksi. Tetapi Roh Kudus dicurahkan bagimu dan bagiku untuk kita boleh menjadi saksi. Dan saksi itu bukan cuma sekadar tadi, ketika seorang suami bertobat berubah, itu bersaksi. Itu jadi saksi. Dan Alkitab katakan, sorga bertempi sorak. Ketika engkau melayani keluargamu dengan baik, itu engkau jadi saksi. Ketika engkau bekerja dengan baik, itu engkau jadi saksi. Ketika engkau lakukan tugas-tugasmu dengan baik, itu engkau jadi saksi. Segi orang berkata, siapa dia? Oh, dia orang Kristen. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, kembali lagi bukan cuma soal bahasa lidah, bukan cuma soal tumpang tangan orang sakit, tapi segala sesuatu yang dia perbuat memuliakan Yesus, itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu cuma sekedar pembukaan saja, tapi yang saya mau sampaikan adalah ketika Tuhan Yesus, ini kan minggu-minggu ini ada 3 peristiwa yang hebat bulan-bulan ini. Pertama tentang kematian, kemudian kebangkitan Yesus naik ke sorga, dan sekarang pencurahan Roh Kudus. Saya berusaha meramu sedemikian rupa lewat ayat tadi, karena itu 3 hal yang berbeda, dan saya akan bagikan dalam 3 kali khotbah pagi, siang, sore, dan tentu berbeda, dan bagian terakhir adalah pagi, siang, dan yang siang terakhir. Puji Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-5, 6, dan 7, ketika wanita-wanita itu sampai di kubur Yesus dan mereka lihat Yesus sudah tidak ada, dan ada 2 orang. Alkitab katakan ada 2 orang, tapi Markus mengatakan 1 orang. Kita nggak usah peduli mau 1 orang, 2 orang, atau 10 orang, tapi yang pasti Yesus bangkit. Dan mereka berkata, "Why do you look the living among the dead? Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? He is not here." Dia tidak ada di sini. Because he is risen. Karena dia sudah bangkit. Dan kemudian setelah melewati 40 hari, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan ayat-ayat tadi yang kita baca. Nah, timbul satu pertanyaan ketika dikatakan he is risen, dia sudah bangkit. Lantas saya membaca di Alkitab,
sejak kebangkitan Yesus sampai kenaikan ke sorga ada 11 kali dia datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kemudian sejak dia naik ke sorga, dia ada 6 kali menampakkan diri pada 3 orang yang berbeda. Tapi saya tidak akan jelaskan soal itu. Tapi saya akan menyampaikan dengan tema, so kalau dia, karena dia sudah bangkit dan sudah naik ke sorga, so where is he? Who has risen and ascended into heaven. Lantas di mana dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga? Sebab kalau dia sudah bangkit dan naik ke sorga, hanya sampai di situ ceritanya, maka kita sama dengan agama lain. Kita sama dengan agama lain. Berbuat baik masuk sorga. Dan saya kaget ada seorang wanita pengkhotbah muncul di YouTube, dia menyampaikan ada 3 jalan ke sorga. Nah loh, setahu saya kan cuma 1. Yaitu dia berkata, I am the one and only way. Saya adalah satu-satunya jalan. The one and only truth and the one and only life. No one come to the Father except through me. Aku adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia katakan ada 3. Sayang tidak membahas khotbah itu. Tapi saya cuma sampaikan satu kalimat berkata bahwa orang yang masuk surga, orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu satu kebenaran terpisah dengan Yesus. Kalau demikian apa beda kita dengan saudara-saudara kita yang lain? Berbuat baik masuk surga. Segala sesuatu yang kita buat itu hanya dan untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, itu sorga. Karena Yesuslah yang menjadi satu-satunya jalan. Nah, dengan tema ini pertanyaannya where is he? Di mana dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga itu? Karena itu saya akan jelaskan secara acak. Tentu secara acak itu maksudnya faktual. Kemudian setelah faktual tentu conditional. Ya, secara faktual. Kemudian tentu conditional dan kontekstual. Nah, dalam kehidupan kita. Sekali lagi kalau dia naik ke sorga dan tidak berbuat sesuatu, kita sama dengan agama lain. Tapi mengapa ada perubahan dalam hidup kita? Mengapa ada perubahan dalam perilaku kita? Mengapa ada perubahan dalam rumah tangga kita, pekerjaan, usaha kita semua? Karena dia bukan naik ke sorga dan duduk-duduk di sorga. Nah, karena itu di mana dia yang sudah bangkit itu? Di mana dia yang sudah naik ke sorga itu? Nah, saya mencatat menggabungkan saja. Yang pertama, Alkitab katakan dia menunjukkan diri pada murid-muridnya dan berarti dia ada di tengah kumpulan orang-orang percaya. Nanti saya bisa kasih, saya punya transkrip karena kalau mau baca ayat nanti waktu habis. Karena waktu saya cuma 25 menit. Karena ketika dikasih mic dibisikin, Pak Pendeta 25 menit. Saya bilang siap. Haleluya. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya dan kita tahu dia menampakkan diri dan salah satu murid yang tidak percaya yang bernama Thomas. Dan ketika dia berkata, Thomas, mari Thomas, cucukkanlah jarimu agar orang percaya. Agar kamu percaya. Dan Thomas jatuh berlutut di hadapan Tuhan dan kemudian dia berkata, my Lord, my God, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan justru Thomas adalah orang pertama yang menyebut Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan lebih spesifik adalah ketika dia berkata dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19-20 bahwa jika ada 2 orang sepakat sehati meminta dalam namaku, maka Bapa akan memberikan kepadaku, kepada kalian, kepadamu. Karena jika ada 2 orang sehati dalam namaku di muka bumi ini, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kan sekumpulan berarti kita ini. Yesus ada. Dan saya percaya dia ada di tengah-tengah kita. Nah, lebih spesifik lagi jika ada 2 orang sepakat. 2 orang itu berarti suami istri. Ketika istri berkata, Pak yuk doa apa? Biasanya kan yang manggil doa istri daripada bukan suami. Dan kalau suami yang manggil itu mujizat besar. Dan berbahagialah istri seperti yang memiliki suami seperti itu. Yuk kita doa, yuk sudah mau tidur. Itu berarti Yesus ada. Ketika engkau berbicara di telepon dengan temanmu dan temanmu mengeluh dan berkata ada masalah persoalan. Dan kemudian engkau berkata cuma Tuhan Yesus sanggup menolong kau. Yesus ada di situ.
Segala sesuatu yang kita perbuat, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dan jika ada dua orang atau ada kita lakukan sesuatu untuk orang lain dan sebaliknya, itu artinya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus masih dalam Lukas pasal yang ke-24, ketika murid-murid yang tidak disebut nama yang satu disebut Kleopas atau Petrus dan temannya, mereka berjalan menuju Emmaus, dan dalam perjalanan menuju ke Emmaus mereka berdua bercerita dan Tuhan Yesus melihat mereka berdua dan Yesus mendekati mereka dan mereka tidak kenal dia. Ketika dia bertanya pada mereka, apakah yang sedang engkau bicarakan? Dan mereka bertanya, mereka melihat Yesus tapi tidak kenal Yesus, dan mereka berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing di sini yang tidak tahu ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sekarang? Dan Yesus bertanya, peristiwa apakah itu? Yesus Kristus Tuhan dan Guru kami, dia mati dikuburkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Orang berkata mayatnya dicuri dan sebagainya, tapi dia sudah bangkit karena ada saksi-saksi dan bahkan malaikat telah mengatakannya itu. Dan Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Dan kemudian dia mulai menjelaskan tentang kitab suci, tentang firman Allah. Dan ketika mereka sudah dekat di Emmaus, sudah dekat rumah, Tuhan Yesus belagak seakan-akan hendak melewati rumah itu. Dan mereka berkata, sobat boleh mampir sejenak, karena hari sudah malam. Lewat peristiwa ini nih, peristiwa sederhana ini, seorang komposer, seorang penulis lagu menuliskan lagu yang demikian hebat. Tinggal sertaku kawanku kudus, telah hampir malam jangan jalan terus. Itu dua sahabat lama, nyanyian dari Protestan. Dan kemudian Tuhan Yesus mampir. Dan kemudian ketika mereka mulai makan, dia memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat, terbukalah mata mereka dan mereka berseru guru, tapi Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dan kesimpulannya ini yang saya mau sampaikan, where is she? Where is he who has risen and ascended into heaven? Di mana dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga? Mereka berkata begini, pantesan ya, ketika dia bersama-sama dengan kita, hati kita berkobar-kobar. Berarti di manakah dia yang sudah bangkit itu? Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika hatimu berkobar-kobar untuk datang beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk mengurusi rumah tanggamu seturut firman Allah, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu dan hidupku. Ketika hatimu berkobar-kobar, itu artinya dia ada bersama-sama dengan engkau. Karena hati berkobar-kobar, kalau saudara tidak punya hati yang berkobar-kobar, mana mungkin engkau ada pagi di gereja? Karena terlalu banyak halangan dan tantangan untuk kita beribadah, ya enggak? Ada banyak sekali. Nah, asal saudara tahu, ketika kita mulai mengambil keputusan beribadah, mau datang ke gereja, kita sudah menang dalam pertempuran pertama. Dan ketika engkau melangkahkan kaki sampai ke gereja, engkau sudah menang di medan pertempuran yang kedua. Dan ketika engkau pulang, engkau menjadi pemenang yang sesungguhnya. Hati yang berkobar-kobar bukan cuma soal kita beribadah, bukan cuma soal kita melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan tanpa alasan, tanpa apa-apa. Tapi ketika engkau hatimu tergelitik untuk berbuat baik, dan semakin engkau berusaha menghindar, tapi engkau tidak bisa menahannya, itu artinya hatimu berkobar-kobar. Lakukan itu, karena artinya dia ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau ingin berbuat baik kepada seorang, jangan tahan-tahan. Engkau ingin melakukan sesuatu bagi gerejamu, jangan mulai hitung untung rugi. Mengapa? Karena dia ada bersama-sama dengan engkau. Itu hati yang berkobar-kobar. Dan yang ketiga, berarti saya masih ada waktu 5 menit ya, 7 menit. Ini yang ketiga. So where is she? The risen one and ascended unto heaven. Di mana dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Ketika dia berkata, ketika malaikat berkata kepada ketiga wanita yang datang di kubur Yesus pada Markus 16 ayat 7 ayat 8,
Mereka berkata, dan katakan kepada murid-muridnya dan juga Petrus bahwa dia menanti kalian di Galilea. Para wanita ini lari pulang dan menyampaikan kepada murid-muridnya. Paling tidak mereka berkata, Om Petrus, dia bilang kau punya nama. Petrus tersentak. Mengapa? Karena bukankah Petrus yang mengkhianati dia? Bukankah Petrus yang sumpah aku tidak kenal dia? Bukankah Petrus yang senantiasa protes kalau Tuhan Yesus bicara? Kok namaku disebut? Dengan bahasa lain, sekalipun Petrus sudah lari mengkhianati dia, Tuhan tetap sebut namanya secara khusus. Karena itu yang ketiga, so where is she? The living one, the risen one, and the ascended one. Mana dia? Yang hidup itu, yang sudah bangkit dan sudah naik ke sorga. Dia ada, sedang menanti engkau. Dia ada di sini, sedang menanti engkau. Ketika engkau lari tinggalkan dia, bahkan berkhianat padanya. Dia sedang menanti engkau kembali padanya. Saya nggak ngerti posisimu pada hari ini. Apakah engkau datang dengan full accessories? Full accessories maksud saya bukan cuman tubuh, bukan cuma dengan mata melihat, telinga mendengar, bukan cuma setor muka, tapi datang dengan sepenuh hati atau tidak. Saya nggak ngerti. Engkau dengan Tuhan yang tahu. Di mana posisimu waktu itu? Saya teringat akan anak yang hilang. Ketika dia minta semua harta, bapaknya berikan harta kepada anaknya. Padahal itu pemberian semua dari orang tua. Sadarkah kita, engkau dan saya boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena pemberian Allah, anugerah dan kemurahan Allah. Dan ketika anak itu bawa harta, dia pergi tinggalkan bapaknya. Sejak saat itu bapaknya menanti dia kembali. Ketika engkau sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, dan kemudian hatimu mulai jauh dari dia. Engkau biasanya sebelum diberkati, tiap minggu datang ke gereja, tiap hari bahkan tanya Pak Gembala, kalau perlu Pak Gembala, saya bawa bantal, kompor dan Indomie untuk ginap di gereja. Biar cuma nyapu gereja. Dan ini bukan omong kosong saya beberapa kali menemui seperti ini, bahkan datang kepada saya sendiri. Saya nanti tidur di gereja aja, seperti itu. Dan kemudian ketika engkau sudah diberkati oleh Tuhan, mulai tiba-tiba sudah tidak tiap hari lagi, 1 minggu 1 kali. Akhirnya 1 bulan 1 kali. Akhirnya 1 tahun 1 kali. Cuma Natal datang ke gereja. Akhirnya tinggal dia telepon lagi Pak Gembala. Pak Gembala, kemarin hari Natal ya? Oh kemarin 25 Desember ya? Tapi dia menantimu. Ada banyak orang berkata, nanti kalau saya datang ke gereja, maka nanti Pak Gembala sudah menolak saya. Tidak ada gembala yang mau tolak engkau kembali ke gereja. Apalagi gembala seperti ini sahabat saya. Haleluya. Tidak ada. Dan ketika sang anak itu sudah habis hartanya, dia sudah tidak punya apa-apa, dia teringat akan rumah bapaknya. Dan dia kembali ke rumah bapaknya dengan pakaian compang-camping, dengan postur dan dia punya penampilan yang sudah sangat jauh berbeda. Dan kemudian ketika dia masih jauh, bapaknya sudah melihat dia. Dan kemudian bapaknya berlari datang kepadanya. Loh kok bapaknya kenal? Padahal anaknya nggak kenal bapaknya. Mengapa? Naluri seorang bapak. Karena di mana-mana kalau bapak senang, dia pasti hubungi anaknya. Nah nih sini Papa ada berkat. Tapi kalau anak senang dia sembunyi dari bapaknya. Kalau susah dia teriak Papa, Papa, Papa. Tapi tidak ada di gereja ini. Maksudnya tidak ada yang mau ngaku anak model begini. Dia kembali ke rumah Bapak dan dia berkata, Bapak aku telah berdosa kepada Bapak dan sorga. Tidak usah lagi aku dianggap sebagai anak, tapi anggap saja aku sebagai pembantu. Gak usah aku tidur di kamar ber-AC. Gak usah di belakang aja sama pembantu yang lain. Biar dimakan nyamuk gak apa-apa. Apa-apa tega. Papa gak peduli apa anak itu ngomong. Bapak berkata, ambil kasut terbaik, cincin terbaik, dan jubah terbaik. Pakaikan kepada anakku. Karena anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Anakku yang mati sudah bangkit kembali. Itu Yesus bagimu dan bagiku. Saya nggak ngerti seberapa jauh engkau lari tinggalkan dia. Hari-hari ini.
Saya nggak ngerti seberapa jauh engkau hianati dia hari-hari ini. Mungkin engkau tidak hianati, engkau setiap hari Minggu ada di gereja, tapi tindakanmu hari lepas hari berkhianat kepada Tuhan. Saya nggak ngerti seberapa jauh itu, tapi dengar nih baik-baik. Dia ada di sini. Dia sedang menanti engkau untuk membuka hati, untuk kembali kepadanya. Dan dia sekali-kali tidak akan pernah menolak engkau. Kembali kepadanya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang diberikan kemuliaan bukan Bapa, tetapi anak itu yang diberikan kemuliaan. Engkau dan saya pulang keluar dari ruangan ini, kita menjadi manusia yang baru, yang percaya kepada dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Udah. Sekarang mari kita berdoa. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau layani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni kami atas semua dosa-dosa yang kami perbuat pada hari-hari ini. Dan sekarang Bapa, kami datang kepadamu membawa pemerintah dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, dan semua jajaran, semua tim gugus tugas untuk menghentikan akan penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau tolong Bapak Presiden kami, Tuhan. Biar Tuhan berikan kemampuan, berikan hikmat, berikan keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk semua para medis, perawat, dokter, dan semua yang terlibat di dalam lembaga kesehatan, karena mereka adalah perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan bagi saudara-saudara sebangsa kami. Tuhan, tolong mereka, jaga pelihara mereka dan keluarga mereka agar dijauhkan dari COVID-19 ini, dan mereka akan efektif untuk membawa kesembuhan dari Tuhan kepada saudara sebangsa kami. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat yang Engkau percayakan bagi hamba untuk melayani. Tuhan, Engkau tolong jemaat, jauhkan dari wabah dan mara bahaya ini. Tudungi dengan kuasa darah Yesus. Kirim malaikat-Mu berjalan di depan mereka seturut janji firman-Mu. Baik di rumah mereka, dalam setiap kegiatan mereka hari lepas hari, tudungi dengan kuasa darah-Mu. Sehingga biar semua jemaat-Mu boleh terluputkan. Dan beri makan bagi jemaat-Mu, beri pekerjaan, berikan usaha, berikan berkat-berkat di mana mereka boleh melewati akan masa pandemi ini dengan aman karena bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga biar di masa pandemi ini dibuktikan bahwa pandemi ini ada, tapi Allah kami yang besar ada, dan Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.